warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8 SMP Muhammad Tulangan Sidoarjo. Semoga masih semangat ya walaupun pembelajaran masih dari jarak jauh. Alhamdulillah hari ini Bu Unin secara langsung dengan suara Bu Unin sendiri menjelaskan tentang fungsi dan fungsi bagian yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari di awal ya yang sudah ditaruh di classroom tentang pengertiannya aja, ada kodomen dan yang lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan membahas perhitungannya. Jadi bagaimanakah menentukan nilai fungsi? Maka kita harus tahu rumus dari fungsi itu adalah fx sama dengan ax plus b. Di mana di sini ada tulisan x ya. Jadi nanti gandengannya x y sama seperti di diagram kartesius. Kalau di diagram kartesius itu kan kalau x itu adalah yang mendatar ya atau horizontal dan y itu adalah yang vertikal atau yang ke atas. Nah, ini x mana y-nya? Ingat fx itu adalah sama dengan y. Jadi tulisan fx ini adalah sama dengan y. Kita masuk ke contoh. Suatu fungsi dirumuskan sebagai x sama dengan 2x min 1. Jadi rumus ini menggantikan tadi. Yang tadi kan ax plus b. Nanti rumusnya berganti-ganti a ini. Berubah angkanya. Maka 2x min 1 ini adalah fungsi yang rumus fungsi dalam soal ini. Lalu nanti akan diberikan daerah asal, ada yang dengan hanya satu angka. Daerah asalnya 1, daerah asalnya 2. Kalau yang ini langsung disebutkan 4 angka. Ada juga nanti yang dengan kata-kata. Contohnya seperti ini. Dengan daerah asal adalah bilangan asli kurang dari 6. Maka kita sebutkan saja bilangan asli kira-kira yang kurang dari 6 itu dimulai dari 1 ya. Ingat ya, bilangan asli dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti tergantung dengan soal yang diberikan. Kita disuruh menentukan nilai fungsinya atau daerah hasilnya. Jadi kalau fx ini kan y, jadi kita mencari y-nya. Dengan x-nya ini sudah diketahui 1, 2, 3, dan 4, lalu kita disuruh menggambar grafik fungsi. Maka awal langkah cara mengerjakannya adalah tulis rumusnya. Ingat, ditulis rumusnya dulu sesuai dengan soal. Selanjutnya kita tulis daerah asalnya. Apa sih tujuannya? Agar tidak sampai salah memasukkan. Dari daerah asal ini X ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita masukkan ke rumus satu-satu. Yang pertama, ada angka 1, X-nya 1. Jadi X-nya ini kita ganti. X-nya menjadi 1, ini juga kita menjadi 1, 2 sama negatif 1-nya tetap. Lalu, kalau sudah berganti seperti ini, maka dia dikalikan. 2 dikali 1 dikurangi 1. Yaitu sama dengan 1. Ini hasilnya, daerah hasilnya. Selanjutnya, angka yang kedua. Kita masukkan 2 di sini, maka X-nya juga berganti menjadi 2. 2 kali 2, 4 dikurangi 1. Maka kita dapatkan Y yang kedua atau fx yang kedua adalah 3. Lanjut di angka berikutnya. Ada angka 3. Maka kita tulis di sini 3, juga 3. Kita dapatkan 2 kali 3 adalah 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Angka yaitu angka 4. Nah, di sini angka 4, kita ganti X-nya jadi 2 dikali 4, 8 dikurangi 1. Dapatkan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, kalau dari yang nomor 1 jawabannya sudah ketahuan. Fx-nya atau y-nya dari 1 4 ini adalah 1, 3, 5, dan 7. Tetapi karena kita disuruh menggambar grafik fungsi dalam koordinat terus, maka kita harus membuat tabel fungsi terlebih dahulu. Tabel fungsinya yaitu kita tulis ada di baris yang pertama adalah X, yang kedua adalah fx. Fx ini adalah Y ya, ingat ya. X-nya kita masukkan. Daerah asalnya 1, 2, 3, dan 4. Fx-nya kita masukkan hasilnya tadi 1, 3, 5, dan
7. Ini menandakan 1, nanti titiknya X-nya itu di angka 1, nanti titik Y-nya di angka 1. Titik X-nya di angka 2, Y-nya di angka 3, dan selanjutnya. Maka bentuknya grafik fungsi yang terbentuk setelah menggabungkan titik-titiknya kita lihat seperti ini. Ingat ya, ini 1 gandengannya dengan 2 gandengannya dengan 3. Sama seperti di tabel. 3 gandengannya 5, maka di sini ya 3 kita tarik ke atas, ditarik juga ke sampingnya adalah 5. Lalu kita garis seret. Nah, ini namanya grafik fungsi dari 2x min 1. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menentukan rumus fungsi. Kalau tadi kita belajar ada rumus fungsi, lalu kita memasukkan angka-angka ke dalam rumus itu, sekarang dibalik. Jadi sudah diketahui hasilnya, Y-nya sudah diketahui, tetapi angkanya atau rumusnya belum diketahui. Maka rumus fungsi atau bentuk fungsi dapat ditentukan jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Selanjutnya, nanti kita akan dapatkan A dan B. Nah, lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Suatu fungsi, jadi dia memang tetap fungsi, tapi belum ada rumusnya. Rumusnya masih rumus umum, yaitu fx sama dengan ax plus b. Belum ada angkanya, a dan b-nya belum berubah. Seharusnya kan tadi bentuknya a dan b-nya ini sudah menjadi angka ya. Tetapi yang di sini langsung diketahui. X-nya itu 4, hasilnya 5. X-nya itu negatif 2, hasilnya negatif 7 atau Y-nya negatif 7. Sudah diketahui hasilnya. X dan Y-nya sudah diketahui. Kita disuruh menentukan rumus fungsi. Maka cara menyelesaikannya adalah kita tulis rumus umumnya dulu, lalu kita tulis 1. Nah, di sini yang F4 sama dengan 5 kita masukkan dulu. Jadi kita mintanya itu 4 dan nanti hasilnya menjadi 5. Maka kita X-nya dulu ya, kita ganti X-nya ini menjadi angka 4. Nah, jadi seperti ini, yaitu A dikali X, X-nya itu 4 ditambah dengan 5, ini hasilnya. Nah, ini karena memang sudah diketahui hasilnya 5. Maka A dikali 4 adalah 4A plus B sama dengan 5. Jadi yang dikalikan hanya yang ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Sekarang kita masukkan yang ini. F min 2 sama dengan min 7. X 2, Y-nya sudah diketahui min 7. Sama, tinggal kita masukkan. X-nya kita ganti menjadi negatif 2, A dan B tetap karena memang belum diketahui. Hasilnya harus sama dengan negatif 7. Maka kita kalikan sama seperti yang atas. A dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 plus B sama negatif 7 tetap. Nah, jadinya seperti ini ya. Negatif 2A plus B sama dengan negatif 7. Itu adalah persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan 2, kita karena mencari nilai A dan B ya, agar membuat rumus, maka kita masukkan satu persatu persamaannya. Persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini ada 4A plus B sama dengan 5, ada min 2 plus B sama dengan min 7. Lalu, namanya eliminasi, kita harus mengeliminasi yang sama dulu, yaitu B. B ini bisa dicoret atau B-nya ini bisa habis kalau B dikurangi B. Kalau nanti B ditambah B menjadi 2B, maka dia bukan eliminasi. Maka di sini tanda yang pas adalah negatif. Setelah itu kita kurangkan, nanti B kurangi B kan habis. 4A dikurangi negatif 2A. Jadi negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi sama saja dengan 4A ditambah 2A. Sama saja dengan ini, 5 dikurangi negatif 7. Jadi negatif ketemu negatif, positif. Jadi 5 ditambah 7. Nah, ini kita dapatkan ya. 4A ditambah 2A adalah 6A. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Lalu kita akan mengubah dari 12, kita ubah ya, 6-nya kita pindah ke bawah, didapatkan 12 dibagi 6 adalah 2. Itu untuk nilai A sama dengan 2. Sekarang setelah diketahui A sama dengan 2, maka kita masukkan salah satu rumus, yaitu ambil persamaan yang pertama, yaitu 4A ditambah B sama dengan
5. Maka kita masukkan A-nya sama dengan 2, maka kita masukkan tulisan A-nya ini diubah menjadi angka 2. Jadi 4 dikali 2 ditambah B sama dengan 5. 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah B ini tetap ya. Jadi kita pindah B-nya 8-nya kita ubah dari samping kiri ke samping kanan, yaitu menjadi 5 dikurangi 8. Hasilnya adalah B sama dengan negatif 3. Maka kita sudah dapatkan A-nya 2, B-nya sama dengan negatif 3. Karena sudah dapat A dan B-nya negatif 3, tinggal kita masukkan rumus fungsinya. A-nya menjadi 2, B-nya negatif 3. X-nya tetap sesuai dengan rumus umum yang pertama. Terima kasih. Itu ya sudah jadi. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.